Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan waktu yang baik untuk kita menikmati firman Tuhan. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami naikkan syukur padamu karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Sehingga hari ini kembali kami dapat menikmati firman Tuhan melalui kebaktian pemahaman Alkitab ini. Tuhan pimpin kami, Tuhan mengurapi kami semua, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tema kita hari ini saya ambil dari Matius 21 ayat 33 sampai 46, yaitu perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Saya akan bacakan secara lengkap Matius 21 ayat 33 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hambanya yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Haleluya, amin. Diceritakan dalam perumpamaan ini, ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur. Ia menanam pagar di sekelilingnya, membuat lubang tempat pemerasan, dan juga mendirikan menara jaga untuk pengawasan. Dan ia menyewakan kebun anggur itu kepada para penggarap kebun anggur. Lalu tuan tanah itu pergi ke negeri lain. Setelah hampir tiba musim petik, tuan itu menyuruh hamba-hambanya untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi yang terjadi adalah hamba-hamba itu ada yang dibunuh, dipukul, dan ada yang dilempari batu.
Lalu Tuhan itu mengirim lagi hamba-hamba yang lain dengan jumlah yang lebih banyak, tetapi tetap diperlakukan sama seperti hamba-hamba sebelumnya. Kemudian Tuhan itu mengirim anaknya. Mungkin kalau anaknya yang datang, mereka akan segan. Tapi justru mereka berpikir anak itu adalah ahli waris, maka sebaiknya dibunuh saja, supaya nanti warisannya bisa jatuh ke tangan kita. Dalam tradisi saat itu, jika seorang tuan tanah tidak mempunyai anak, maka warisan kebun anggur itu akan jatuh ke para penggarap kebun anggur itu, dan akhirnya anak tuan itu pun dibunuh oleh mereka. Saudaraku yang terkasih, perumpamaan ini mengisahkan tentang orang-orang Israel, Yahudi, dan juga para imam-imam serta orang Farisi yang ada pada saat itu. Yesus menegur mereka semua dengan perumpamaan ini. Tuan tanah itu adalah Tuhan, kebun anggur itu adalah kerajaan Allah. Para penggarap kebun anggur itu adalah orang-orang Israel dan para imam dan orang-orang Farisi. Hamba-hamba yang diutus itu adalah para nabi. Dan anak itu adalah Yesus sendiri. Tuhan sudah mengutus para nabi kepada orang Israel. Tetapi mereka menolak dan tidak menerima nasihat dan petunjuk para nabi. Mereka tidak tunduk kepada ketetapan-ketetapan dari Tuhan. Mereka terus berbuat jahat. Dan akhirnya Tuhan mengutus anaknya sendiri, yaitu Yesus. Tetapi Yesus dibunuh oleh mereka. Kalimat tentang anak Tuhan yang dibunuh itu sebenarnya Yesus sedang menubuatkan apa yang akan terjadi dengan dirinya, bahwa saatnya nanti Yesus akan ditangkap dan dibunuh oleh mereka. Tuhan mengutus anaknya, yang arti sebenarnya adalah Tuhan datang ke dalam dunia ini dengan menjelma menjadi manusia untuk menjadi jalan kebenaran dan kehidupan bagi orang-orang Israel. Tetapi mereka menolak itu. Karena mereka menolak, kerajaan Allah itu akan diambil dari mereka dan akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Yesus yang telah mereka bunuh telah menjadi batu penjuru dan keselamatan tersebar di seluruh dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih, kisah ini sebenarnya juga menggambarkan kehidupan kita. Yesus selalu menasihati kita, membimbing kita, mengajarkan kepada kita agar kita mengerjakan keselamatan itu dengan tekun dan baik. Tapi seringkali kita menolak, tidak mau menerima nasihat. Kita masih sering hidup dengan menuruti kemauan kita sendiri, tidak mau menuruti perintah Allah. Dan jika kita tidak mau bertobat, maka kerajaan Allah itu akan diambil dari kita dan akan diberikan kepada orang lain yang mau menerima, yang akan menghasilkan buah dari kerajaan itu. Mari saudaraku, jangan kita menjadi seperti penggarap-penggarap kebun anggur, seperti dalam perumpamaan ini. Tapi biarlah kita menjadi penggarap-penggarap kebun anggur yang baik, yang menghasilkan buah-buah dari anggur itu, yaitu buah-buah pertobatan, buah-buah jiwa-jiwa yang dimenangkan, yang mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Biarlah keselamatan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Jadikan kami penggarap-penggarap anggur yang baik yang dapat mengerjakan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Menjadi penggarap-penggarap yang baik yang menghasilkan buah untuk kami persembahkan kepada Engkau. Baik buah-buah pertobatan maupun buah-buah jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa kami. Lalukan virus COVID-19 ini dari negeri kami Tuhan, sehingga kami dapat kembali dengan bebas beribadah di rumah-Mu. Dan kami juga berdoa buat Bapak Gembala sekeluarga, buat seluruh sidang jemaat-Mu di Pelita Kasih dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi mereka semua. Dimanapun mereka berada, Tuhan ada bersama dengan mereka, menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka tetap dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan mata pencaharian mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini dan kami akhiri ibadah hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jalanku terang bagi jalanku terang bagi
ku